Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah metode penelitian kuantitatif tentang analisa komparasional. Ya. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik analisa komparasional. Teknik analisa komparasional adalah salah satu teknik analisa kuantitatif atau salah satu teknik analisa statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesa mengenai ada tidaknya perbedaan antara variabel yang sedang diteliti. Penelitian ini bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama, merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Yang ketiga, memiliki persamaan pola atau cara kerja tertentu. Yang keempat, objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. Dan yang kelima, memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian komparatif. Yang pertama, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Kedua, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Dan yang terakhir, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Selanjutnya, yaitu kelebihan penelitian komparatif. Yang pertama, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Yang ketiga, metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental. Yang keempat, penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Yang kelima, metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Dan yang terakhir, telaah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan lagi. Selain ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Di sini akan dijelaskan tentang kelemahan-kelemahan dari penelitian komparatif. Kelemahan yang pertama yaitu kelemahan utama desain penelitian komparatif adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Kelemahan yang kedua yaitu kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termaksud di antara banyak faktor di bawah penelitian. Yang ketiga yaitu kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari beberapa faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Kelemahan yang keempat yaitu suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari satu penyebab dalam suatu kejadian dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. Kelemahan yang kelima yaitu apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibat itu sulit. Kelemahan selanjutnya yaitu terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab dan akibat. Kelemahan yang selanjutnya yaitu
pengklasifikasian subjek ke dalam kelompok dikotomi seperti kelompok berprestasi dan kelompok tidak berprestasi untuk tujuan perbandingan. Itu penuh dengan masalah. Karena apa? Karena kategori ini adalah samar, berubah-ubah, dan bersifat sementara. Dan kelemahan yang terakhir yaitu studi perbandingan dalam suatu situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Teknik analisa komparasional dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu teknik analisa komparasional bivariat atau biasa disebut dengan variabel yang dibandingkan dengan dua buah. Contoh, apakah terdapat perbedaan sikap keagamaan yang signifikan antara remaja yang berdomisili di lingkungan masyarakat agraris dan remaja yang berdomisili di lingkungan masyarakat industri. Yang kedua yaitu teknik analisa komparasional multivariat atau variabel yang dibandingkan lebih dari dua buah. Contoh, apakah secara signifikan terdapat perbedaan sikap sosial dan sikap keagamaan remaja yang orang tuanya berbeda status sosial dan tingkat pendidikannya. Adapun teknik analisa komparasional bivariat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu t-test adalah salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak dapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan keadaan sampelnya, pada umumnya para ahli statistik menggolongkan t-test menjadi dua macam, yaitu t-test untuk sampel kecil yang mana n-nya kurang dari 30 dan t-test untuk sampel besar yang mana n-nya sama dengan atau lebih besar dari 30. Yang kedua yaitu Chi-kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Fungsi dari Chi-kuadrat adalah untuk melihat ada tidaknya asosiasi antara dua variabel, apakah suatu kelompok homogen atau tidak, dan uji kenormalan data dengan melihat distribusi data. Oke, yang selanjutnya yaitu one-way ANOVA atau analisis varian. One-way ANOVA ini merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasi. Nah, sedangkan menurut Teguh Wahono dalam bukunya One-way ANOVA ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis varian satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktor. Nah, analisis varian pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher atau Bapak Statistik Modern. Dalam praktek, analisis varian dapat merupakan uji hipotesis lebih sering dipakai ataupun pengunduhan estimasi khususnya di bidang genetik terapan. Nah, analisis varian ini dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan juga dari desain penelitian. Nah, untuk karakteristik dari one-way ANOVA ini, sebelum melakukan uji dengan ANOVA, data ini harus berdistribusi normal yang mempunyai varians yang sama. Data yang digunakan pada one-way ANOVA untuk nilai variabel pada faktor harus integer, sedangkan variabel dependen harus berupa kuantitatif atau tingkat pengukuran interval. Asumsi yang digunakan pada one-way ANOVA yaitu setiap kelompok pada sampel acak independen dari populasi yang normal dan bervarian homogen. Dari output uji ANOVA akan diperoleh nilai F hitung. Jika nilai F hitung tidak signifikan, berarti rata atau rata-rata variabel dependen pada tingkat faktor yang ditentukan identik. Jika F hitung signifikan, berarti terdapat perbedaan rata atau rata-rata variabel dependen pada tingkat faktor yang telah ditentukan. Nah, sedangkan kegunaan dari one-way ANOVA ini, analisis varian banyak digunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terkait dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Analisis saat ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan juga penelitian eksperimen.
analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Akibatnya, penggunaan sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen perikanan, psikolog, dan juga kemasyarakatan. Nah, di sini juga ada contoh prosedur penghitungan one-way ANOVA. Nah, jadi contohnya bisa dilihat seorang guru ingin membandingkan hasil belajar antara pembelajaran komparatif tipe Jigsaw, STAND, dan juga TAI. Untuk tujuan pembelajaran diambil dari 3 sampel yang sekaligus bebas antara Jigsaw, STAND, dan juga TAI dengan asumsi bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data yang diperoleh sebagai berikut. Dapat dilihat di sini datanya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita masukkan data. Ini menggunakan SPPS, jadi kita masukkan datanya yang pertama yaitu Jigsaw, lalu STAN, TAI, kelas, dan juga kelompok pada kotak nama, dan beri angka 0 pada kotak desimal untuk seluruhnya. Lalu data dimasukkan, setelah itu kita analisis, kompres, terus pilih one-way ANOVA, lalu masukkan variabel pembelajaran pada kotak dependent list dan juga variabel kelompok pada kotak faktor. Lalu klik tombol optis sehingga muncul kotak dialog optis. Pilih deskripsi dan homogeneity of variant test pada kontak tesis, pilih exclusive case analysis by analysis pada kontak missing value, klik continue, lalu oke. Lalu akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, pada gambar di atas diperoleh rata pembagian dengan Jigsaw adalah 23,50, dapat dilihat pada tabel means. Lalu STAN itu STAN Davisnya itu 1,958 dan rata STAN itu adalah 27,00. Nah, sedangkan deviasi standarnya itu 1,764. Rata pembelajaran TAI adalah 22,70 dengan deviasi standar 2,59. Nah, dari test of homogeneity-nya varian itu dapat disimpulkan bahwasanya H0 itu diterima. Berarti dengan demikian uji kesamaan varian untuk uji ANOVA itu sudah terpenuhi. Nah, pada tabel ANOVA itu diperoleh nilai signifikan yaitu 0,00 itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Nah, berarti rata-rata ketiga metode pembelajaran Jigsaw, STAN, dan juga TAI adalah berbeda atau tidak identik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis varians dua jalur atau two-way ANOVA. Analisis ini tidak hanya memiliki satu variabel, disebut dengan analisis varians dengan klasifikasi ganda atau jamak. Jika dalam analisis varians satu jalur atau ANOVA tunggal hanya memiliki variabel kolom, maka dalam analisis varians dua jalur atau ANOVA ganda memiliki variabel kolom dan variabel baris. Dengan demikian akan diperoleh interaksi antara kolom dengan baris. Selanjutnya, tujuan dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang guru menguji apakah ada pengaruh antara jenis media belajar yang digunakan pada tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Sedangkan dengan menggunakan teknik ANOVA dua arah ini, kita dapat membandingkan beberapa rata-rata yang berasal dari beberapa kategori atau kelompok untuk satu variabel perlakuan. Bagaimanapun keuntungan teknik analisis varian ini adalah memungkinkan untuk memperluas analisis pada situasi di mana hal-hal yang sedang diukur dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel. Selanjutnya, dalam penerapan analisis varian dua jalur, apabila untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata di mana terdapat dua atau lebih variabel bebas atau independen yang
dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau dependen, dalam analisis varian 2 jalur dapat digunakan untuk penelitian eksperimen atau ex post facto yang sifatnya membandingkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menganalisis varian 2 jalur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat rata, jumlah kuadrat total direduksi atau dikoreksi, jumlah kuadrat antar kelompok, dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kolom, jumlah kuadrat antar baris, dan jumlah kuadrat interaksi. Sedangkan yang ketiga yaitu menghitung derajat kebebasan total, derajat kebebasan rata, derajat kebebasan direduksi atau dikoreksi, derajat kebebasan antar kelompok, derajat kebebasan antar kolom, derajat kebebasan antar baris, dan derajat kebebasan dalam kelompok. Sedangkan yang keempat yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Yang kelima, menghitung nilai F yang memiliki 3 macam, yaitu yang pertama nilai F hitung antar baris, nilai F hitung antar kolom, dan rata-rata jumlah kuadrat interaksi. Selanjutnya yang ke-6, melakukan interpretasi dan uji signifikasi dengan membandingkan nilai uji F hitung dengan F tabel. Koefisien F tabel diperoleh dari distribusi F yang nilainya didasarkan pada derajat kebebasan antar kelompok dan derajat kebebasan dalam kelompok pada taraf signifikansi baik alfa 0,05 atau alfa 0,01. Sedangkan yang terakhir yaitu apabila adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut. Untuk kelompok data yang sama jumlahnya dapat digunakan uji Tukey, sedangkan untuk kelompok data yang tidak sama jumlahnya atau jumlah sampel tiap kelompok tidak sama dapat dilakukan uji Skev. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan materi oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memberikan contoh dari t-test. Nah, contohnya itu soalnya dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktif kerja pegawai sebelum dan setelah diberi kendaraan dinas. Berdasarkan 25 sampel, pegawai yang dipilih secara random dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan adalah seperti ditunjukkan seperti tabel berikut ini. Nah, ada 25 orang yang di survei didapatkan data seperti ini, 25 data seperti ini. Nah, untuk mencari R tabel sebelum itu kita harus mencari rata-rata dari tabel tersebut, data tersebut. Untuk mencari rata-rata atau min itu caranya jumlah data dibagi oleh banyak data. Maksudnya data yang pertama ini sebelum, yang kolom pertama ini sebelum, ini dijumlahkan lalu dibagi oleh banyaknya responden, yakni 25. Begitupun juga data yang kedua, data tersebut dijumlahkan lalu dibagi menjadi 2. Setelah dihitung dengan cara tersebut dapat diperoleh rata dari data yang pertama sebelum itu yakni 74. Kita tulis. Dan yang kedua yakni 79,20. Selanjutnya kita harus mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku rumusnya akar dari sigma x kuadrat per n jumlah data, banyak data, dikurangi sigma x per n pangkat 2. Sigma x kuadrat itu maksudnya data ini 75 ini dikuadratkan, 80 dikuadratkan. Kalau seluruh data sudah dikuadratkan itu lalu dijumlah itu, nah hasilnya tersebut yakni sigma x kuadrat dibagi banyak data dikurangi, kalau ini sigma x per n dalam kurung sigma x per n dalam kurung pangkat 2 ini maksudnya hasil dari banyak data ini dijumlahkan terlebih dahulu. Nah,
jumlah dari jumlah data tersebut itu lalu dikuadratkan. Nah, hasil dari simpangan baku yang pertama yakni 7,5 dan data yang kedua 10,17. Selanjutnya rumus variansi. Rumus variansi ini hasil dari simpangan baku tersebut itu lalu dikuadratkan. Seumpama ini tadi kan 7,5 dikuadratkan itu mendapat angka 56,25. Sementara 10,17 dikuadratkan hasilnya 103,50. Setelah memperoleh hasil dari variansi, selanjutnya kita mencari korelasi. Rumus korelasi yakni N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X lalu dikalikan dengan sigma Y per akar dari dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat tutup kurung buka kurung N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, dengan N itu banyaknya pasangan data X dan Y, maksudnya yang X itu maksudnya sebelum dilakukan penelitian, nah sebelum diberi motor maksudnya, nah Y itu setelah dikasih motor. N itu banyaknya data, sigma X itu total jumlah dari variabel X, banyak data X belum, sigma Y itu total jumlah dari variabel Y sesudah dikasih motor tadi. Lalu sigma X kuadrat tersebut kuadrat dari total jumlah variabel X, sigma Y kuadrat dari total jumlah variabel Y, dan sigma X Y yakni hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Untuk hasil dari korelasi tersebut yakni 0,863. Nah, setelah ketemu kita bisa menyelesaikan rumus T-test ini. Kita masukkan rata-rata yang pertama yakni 74 dikurangi 7, rata-ratanya 74 dikurangi 79,20, lalu akar dari variasi yang pertama yakni 56,25 dibagi oleh banyaknya data yang pertama yakni 25 ditambah variasi yang kedua yakni 103,50 per 25, 2 dikalikan hasil korelasinya tadi 1,726 dikalikan lagi dengan variasi simpangan baku dari data yang pertama yakni 7,5 per akar 25 dikalikan lagi variasi yang kedua yakni 10,17 per akar dari banyaknya data yakni 25. Hasilnya minus 5,2 per akar 56,25 bagi 25 yakni hasilnya 2,25 ditambah ini hasilnya 4,14
Oh ya, ini kurang tanda kurang minus. Dikurangi 2 kali 1,726 hasilnya, mohon maaf, ini tadi harusnya 0,863. Nah, hasilnya 2 kali 0,83 niku 1,726 dikalikan 7, akar 25 itu 5, berarti 7,5 dibagi 5, yakni 1,5 dikalikan hasil dari 10,17 dibagi 5, akar 25 kan 5, berarti 10,17 dibagi 5 itu hasilnya 2,034. Selanjutnya sama dengan 5,2 per 2,25 ditambah 4,11 hasilnya, ini akar dulu, 2,25 ditambah 4,14 hasilnya 6,39 dikurangi dalam kurung 1,726 dikalikan 1,5 dikalikan 2,034 hasilnya 5,266. Oh, ini enggak usah kurang, 5,266. Selanjutnya ini minus 5,2 per akar dari 6,39 dikurangi 5,266 hasilnya 1,124 sama dengan minus 5,2 per akar dari 1,124, yakni langsung saja, mohon maaf, minus 5,2 per akar 1,124 hasilnya minus 4,096. Oh ya, sebelum kalian menghitung tadi, kalian harus menentukan hipotesisnya. Hipotesis dari data ini, yakni tidak yang H0, ini tidak ada perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum mendapatkan kendaraan dinas dan setelah mendapat kendaraan dinas. Yang HA, terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum mendapatkan kendaraan dinas dan setelah mendapat kendaraan dinas. Lalu setelah kalian setelah memperoleh hasil dari ini, kalian bisa mengujinya, kan hasil dari hitungnya tadi minus 4,9,6, kemudian dibandingkan dengan hasil dari tabelnya dengan DK N1 ditambah N2 minus 2, yakni 25 ditambah 25 dikurangi 2 sama dengan 48, dengan R tabelnya 48 dan taraf kesalahannya ditetapkan sebanyak 25%, maka dapat di tabel yakni 2,010. Ternyata dihitung itu lebih besar daripada di tabel, maka H0 itu ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan secara signifikan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum mendapat kendaraan dinas dan setelah mendapat kendaraan dinas. Terima kasih, mohon maaf apabila menjelaskannya belibet, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh soal C² atau C kuadrat. Salah satu contoh soal yang kami ambil di sini yaitu menggunakan rumus koreksi Yates, karena antara variabel bebas dan juga variabel terikatnya itu sama-sama masing-masing terdiri dari 2 kelompok atau 2 kategori. Contoh kasus yaitu misalnya pada pertanyaan ini. Pada penelitian tentang hubungan antara merokok dengan hipertensi, didapati total sampel sebanyak 110 orang laki-laki. Dari sampel tersebut didapatkan 35 orang menderita CHID disertai dengan kebiasaan merokok, 25 orang menderita CHID tanpa disertai dengan kebiasaan merokok, sedangkan sisanya 20 orang non-CHID dengan kebiasaan merokok dan 35 orang non-CHID tanpa kebiasaan merokok.
Kemudian hitunglah apakah terdapat perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHID. Dari sini dapat diketahui bahwa variabel independennya yaitu kebiasaan merokok dan tidak terbiasa merokok. Kemudian variabel dependennya yaitu antara yang menderita CHID dan yang tidak menderita CHID. Kemudian kita dapat menggunakan tabel atau membuat tabelnya seperti ini. Tabelnya itu terdiri dari 2 kali 2. Kemudian dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu H0 tidak ada perbedaan yang bermakna antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHID. Kemudian H1-nya ada perbedaan yang bermakna antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHID. Kemudian kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara mencari X kuadrat tabelnya. Di sini yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Kemudian dari sini kita dapat mengetahui difference of term-nya yaitu sebanyak 1. Jadi X kuadrat tabelnya itu dapat diketahui dari rumusan dan jawabannya yaitu 3,841. Kemudian kriteria pengujian hipotesisnya yaitu X kuadrat tabel. Jika kurang dari X kuadrat hitung, maka H0 ditolak, jadi H1 diterima. Kemudian jika X kuadrat tabelnya lebih dari X kuadrat hitung, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian cara mencari X kuadrat hitungnya yaitu kita dapat membuat tabel seperti ini. Nah, di sini diketahui bahwa A-nya yaitu 35, B-nya 20, C-nya 25, dan D-nya 30. Kita kemudian dapat menggunakan rumus X kuadrat tabelnya, yaitu seperti ini. Kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. N-nya yaitu 110, kemudian A-nya 35, dikali 30, min 20, dikali 25, kuadrat per A-nya 35 ditambah 20, C-nya 25 ditambah D 30, kemudian A 35 ditambah C-nya 25, kemudian B-nya 20 ditambah C-nya 25 ditambah D 30. Jadi seperti ini kita hitung dan dapat dihitung hasilnya yaitu 3,7. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa X kuadrat tabelnya lebih dari X kuadrat hitung, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara yang merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian menderita CHID. Teknik analisis komparasi menggunakan one-way ANOVA, Univariate One-Way Analysis of Variance. One-way ANOVA ini termasuk ke dalam statistik inferensial parametrik. One-way digunakan apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Jadi one-way ini dilakukan untuk menguji 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel independen. Variabel independennya 1. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi.
Di sini terdapat soal, seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan prestasi belajar antara mahasiswa dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Sebagai sampel diambil 33 orang secara random dan diperoleh data sebagai berikut. Di sini terdapat variabel dependen dan independen. Variabel dependennya yaitu prestasi belajar, ini merupakan variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Dan variabel independennya, variabel yang mempengaruhi yaitu gaya belajar. Di sini terdapat 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Lalu kita uji analisis variansi ini menggunakan satu jalan, dan uji lanjutannya menggunakan Minitab. Kita masukkan data tersebut ke dalam Minitab. Langkah yang pertama yaitu kita klik Start, ANOVA, General Linear Model. Responsnya ini merupakan variabel yang dipengaruhi, di sini prestasi. Kemudian model, kita masukkan gaya belajar, itu merupakan variabel yang mempengaruhi. Dan untuk mengetahui gaya belajar apa yang paling baik, kita klik comparison. Term, kita isi term ini dengan gaya belajar. Setelah itu metode yang digunakan yaitu Tukey. Kemudian kita klik tes, klik OK, klik OK. Di sini kita lihat p-value-nya. P-value yang kita gunakan itu 0,05. Apabila p-value kurang dari 0,05 jadi handle ditolak, dan apabila lebih dari 0,05 maka handle diterima. Di sini kita lihat p-value-nya yaitu 0,000. Jadi handle ditolak karena kurang dari alfa. Maka terdapat perbedaan prestasi antara gaya belajar auditorial, kinestetik, dan visual. Kita lihat di all pairwise. Di sini p-value-nya 0,0. Jadi terdapat perbedaan antara gaya belajar kinestetik dan auditorial. Lalu apakah yang paling baik? Kita lihat ratanya. Di sini min. Nah, min ini kita lihat yang paling baik yaitu gaya belajar kinestetik, kemudian gaya belajar visual, dan gaya belajar auditorial. Kita masukkan hasil Minitab ini ke dalam lembar uji analisis variansi saat berjalan dan uji lanjutannya berbantuan software Minitab. Hipotesisnya yaitu nolnya prestasi belajar mahasiswa dan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik sama baiknya, dan satunya prestasi belajar mahasiswa dan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik tidak sama baiknya. Karena p-value yang kita gunakan itu 0,05 kan, jadi kurang dari alfa. Alfanya kan 0,05, jadi H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi kesimpulannya, prestasi belajar mahasiswa dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik tidak sama baiknya. Di sini keputusan ujinya p-value kurang dari alfa, maka hendak ditolak. Kesimpulannya, prestasi belajar mahasiswa dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik tidak sama baiknya. Lalu untuk melihat manakah yang paling baik, kita lakukan uji lanjut pasca analisis variansi komparasi ganda. Di sini kita menggunakan metode Tukey dan hasilnya bahwa di kesimpulannya prestasi mahasiswa dan gaya belajar visual lebih baik dari gaya belajar auditori. Prestasi mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik lebih baik dari gaya belajar auditori, dan prestasi mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik lebih baik dari gaya belajar visual. Teknik analisis komparasi menggunakan two-way ANOVA, Univariate Two-Way Analysis of Variance. Ini digunakan apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1.
Jadi yang membedakan antara one way dan two way itu terletak pada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Apabila one way ANOVA itu hanya ada satu variabel independen, sedangkan two way itu ada dua atau lebih variabel independen. Di sini terdapat contoh, yaitu pengaruh motivasi belajar dan asal sekolah terhadap nilai fisika. Jadi di sini variabel independen, variabel yang mempengaruhi yaitu motivasi belajar dan asal sekolah, dan variabel yang dipengaruhi yaitu nilai fisika. Motivasi belajar ini terdapat tinggi, sedang dan rendah. Asal sekolah terdapat desa dan kota. Kita input data di Minitab, kemudian kita lakukan two-way ANOVA. Kita klik Start ANOVA, General Linear Model. Responsnya ini variabel yang dipengaruhi, di sini nilai fisika. Kemudian model, kita klik motivasi, asal, kemudian kita lihat apakah ada interaksi, itu motivasi bintang, kemudian asal. Setelah itu kita klik comparison, terms, kita klik motivasi, asal, motivasi, kemudian bintang, asal. Kita gunakan metodenya yaitu 2K. Kita klik tes, kemudian klik OK, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Kita lihat p-value-nya. Di sini p-value-nya yaitu 0,000. Jadi H0 ditolak karena kurang dari alfa 0,05, jadi H0 ditolak. Kemudian kita lihat di sini, kita merumuskan hipotesis. Hipotesis H0A itu motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. H1A motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar, dan H0B prestasi belajar siswa dari desa dan kota sama baiknya. H1B prestasi belajar siswa dari desa dan kota tidak sama baiknya. H0AB tidak terdapat interaksi antara motivasi dan asal sekolah terhadap prestasi belajar siswa. H1AB terdapat interaksi antara motivasi dan asal sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Di sini taraf signifikasinya 5%, statistik uji yaitu two-way ANOVA. Kita lihat di sini motivasinya itu 0,000. Jadi H0 ditolak, maka kesimpulannya yaitu motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Nah, untuk mengetahui tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, itu kita lakukan uji lanjut. Setelah itu tentang asal sekolah, ini kesimpulannya prestasi belajar siswa dari desa dan kota tidak sama baiknya. Karena di sini 0,000 H0 ditolak, maka prestasi belajar dari desa dan kota tidak sama baiknya. Kita lakukan uji lanjut untuk hal ini. Kemudian kesimpulan yang terakhir ini terdapat interaksi antara motivasi dan asal sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Nah, uji lanjutnya pasca analisis variansi ini, yang pertama yaitu uji lanjut antar baris. Baris tadi kan membahas tentang motivasi belajar, jadi kita lakukan uji lanjut tentang motivasi belajar antara tinggi, sedang, dan rendah. Kita menggunakan statistik ujinya yaitu 2K, dan di sini kita lihat ratanya min. Di sini terdapat yang tertinggi itu motivasi tinggi, jadi motivasi tinggi itu lebih baik daripada motivasi sedang, dan motivasi sedang itu lebih baik dari motivasi rendah. Setelah itu kita lakukan uji lanjut antar sel pada baris yang sama.
yaitu antara desa dengan motivasi tinggi dan kota dengan motivasi tinggi, desa motivasi sedang dengan kota motivasi sedang, desa motivasi rendah, dan kota motivasi rendah. Kita menggunakan statistik ujinya yaitu Tukey, dan kita lihat di sini ratanya terdapat perbedaan karena H0-nya ditolak. Dan perbedaan tersebut kita dapat melihat lebih baik mana itu melalui min, yaitu rata. Di sini yang paling baik yaitu motivasi tinggi dari desa, ini lebih baik. Kemudian yang kedua itu motivasi rendah dari asalnya kota. Selanjutnya motivasi sedang dari desa, motivasi sedang dari kota, motivasi tinggi dari kota, dan motivasi rendah dari desa. Selanjutnya uji lanjut antar sel pada kolom yang sama. Di sini desa motivasi tinggi dengan desa motivasi sedang, desa motivasi tinggi dengan desa motivasi rendah, desa motivasi sedang dengan desa motivasi rendah, kota motivasi tinggi dengan kota motivasi sedang, kota motivasi tinggi dengan kota motivasi rendah, kota motivasi sedang dengan kota motivasi rendah. Di sini H0-nya ditolak, jadi terdapat perbedaan, dan kesimpulannya itu lebih baik, yang paling baik ini motivasi tinggi dari desa dengan rata minnya 91,10. Di sini terdapat kesimpulan. Pada siswa yang berasal dari desa, prestasi belajar siswa dengan motivasi belajar tinggi dan sedang tidak sama baiknya. Ini tidak sama baiknya karena H0-nya ditolak. Dan untuk mengetahui yang lebih baik itu kita melihat ratanya, dan rata siswa dengan motivasi belajar tinggi lebih dari siswa dengan motivasi belajar sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa dari desa dengan motivasi belajar tinggi lebih baik daripada prestasi belajar siswa dari desa dengan motivasi belajar sedang.